Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi dari kami Yang berjudul puasa. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marifatullah dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Jesa Fadia Dinita. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Marifatullah dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai tentang hukum puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Sedangkan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian keutamaan berpuasa. Puasa ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama yaitu jalan menuju takwa. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya bacakan tadi, bahwasannya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang agar menjadi lebih bertakwa. Karena dalam berpuasa kita mengerjakan perintahnya dan kita menjauhkan segala larangannya. Keutamaan yang kedua yaitu puasa adalah penghalang dari siksaan api neraka. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksaan api neraka. Keutamaan yang ketiga yaitu puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. 5. Puasa adalah penahan syahwat. 6. Pintu syurga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Sesungguhnya di dalam syurga sana ada satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu ini hanya bisa dilewati bagi orang-orang yang berpuasa. Yang terakhir yaitu orang-orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Keutamaan dalam berpuasa ini tidak hanya ini saja, masih banyak keutamaan lainnya yang mungkin tidak dapat dijelaskan secara keseluruhan. Macam-macam puasa. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu puasa Ramadan, kifarat, yang kedua atau puasa, dan yang ketiga yaitu puasa nazar. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Yang pertama ada puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Syura, puasa sunnah Futi, dan puasa sunnah Daud. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Jesa Fadia Dinita. Kepada Jesa saya persilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama, puasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia yang telah melewati 1 bulan puasa penuh, yaitu puasa Ramadan. Sementara Hari Raya Idul Adha merupakan penyembelihan nafsu kebinatangan dengan cara melakukan kurban. Saat itu di mana daging kurban melimpah ruah, mana mungkin kemudian dibiarkan dan justru berpuasa. Yang kedua yaitu puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari sesudah Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Pada hari-hari ini diharamkan Rasulullah SAW, yaitu hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu puasa abad atau sepanjang masa.
Tidak ada anjuran atau saran bagi umat muslim untuk melakukan puasa sepanjang tahun. Akan tetapi sebagai solusi, maka kita diperbolehkan untuk melakukan puasa Daud sehari yaitu berbuka dan begitupun seterusnya. Ini merupakan rukso atau keringanan terakhir yang ingin melakukan puasa secara terus-menerus, dan hadis larangan berpuasa dahar atau secara terus-menerus ditujukan untuk Abdullah bin Al-As, yang dimana pada riwayat Muslim disebutkan jika Abdullah bin Amr menjadi lemas sebab terbiasa melakukan puasa dahar serta tidak ingin mengambil rukso, serta hanya cukup melakukan puasa Daud saja. Selain itu juga diperbolehkan berpuasa pada hari Jumat apabila bertepatan dengan puasa Daud dan puasa sunnah lainnya seperti puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa yang kelima atau yang terakhir yaitu puasa wanita tanpa izin suami. Sebelum melakukan puasa sunnah, seorang wanita yang telah sah menjadi seorang istri harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika suami memberikan izin, maka puasa tersebut boleh dilakukan. Dan apabila seorang istri tidak mendapatkan izin dari suaminya, namun puasa tetap dilakukan, maka seorang suami berhak untuk memaksa istrinya berbuka. Ini disebabkan suami sangat wajib untuk dilakukan dan merupakan fardu untuk istri. Sementara puasa hukumnya adalah sunnah dan kewajiban tidak boleh ditinggalkan hanya demi mengejar sunnah semata. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan saat berpuasa. Yang pertama, mandi saat berpuasa. Apabila salah seorang dari kita yang sengaja mandi saat berpuasa dengan maksud dan tujuan untuk menyegarkan badan, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Kalaupun ada sedikit air yang secara tidak sengaja masuk ke dalam mata ataupun hidung, maka puasanya tetap seadanya. Kan celak dan kedua yaitu menggunakan hidung. Ini juga bukan termasuk ke dalam kategori yang membatalkan puasa, meskipun kadang terasa sampai ke tenggorokan, sebab mata dan hidung bukanlah saluran yang digunakan untuk memasukkan makanan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu memasukkan obat melalui jarum suntikan. Ini juga bukan termasuk ke dalam kategori yang membatalkan puasa. Akan tetapi, jika jarum suntikan tersebut digunakan semata-mata untuk mengganti asupan makanan guna menahan rasa lapar, maka puasa tersebut batal. Yang keempat, berkumur-kumur saat berwudu juga bukan tindakan yang membatalkan puasa. Namun, sebaiknya hal ini tidak dilakukan secara berlebihan agar tidak ada rongga kepala. Yang kelima, yaitu menelan ludah, debu jalanan dan sejenisnya, bukan juga termasuk ke dalam tindakan yang membatalkan puasa. Sama halnya dengan mencicipi makanan asalkan tanpa ditelan. Yang keenam yaitu memulai puasa dalam keadaan junub. Begitupun pula haid dan nifas bagi seorang perempuan yang diperkirakan akan berhenti pada malam harinya, sedangkan ia berniat untuk berpuasa pada esok harinya, maka boleh saja ia mengundurkan mandinya ketika akan memasuki fajar, ketika akan sholat subuh. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mencium istri ketika sedang berpuasa. Tidaklah batal puasanya asalkan ia mampu menahan syahwatnya. Aisyah Rasulullah SAW meriwayatkan, ada kalanya Rasulullah mencium dan memeluk istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Dan beliau pula yang paling kuat di antara kalian yang mampu mengendalikan. Meskipun sampai sekarang para ulama tidak menyukai perbuatan tersebut, sebab dikhawatirkan ada seseorang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Yang pertama, makan dan minum. Jelas kita semua tahu bahwa makan dan minum adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan ketika kita sedang menjalankan puasa. Ayat yang menjelaskan tentang batalnya puasa yaitu surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beritikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Yang kedua yaitu melakukan hubungan seksual. Sama halnya dengan ayat yang sebelumnya saya sampaikan, yang membedakan adalah konsekuensi hukumannya yang lebih berat, yaitu apabila ada seorang suami istri yang melakukan hubungan seksual, maka hendaklah ia membebaskan budak jika punya. Apabila tidak punya, maka hendaklah mereka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, hendaklah mereka memberi makan fakir miskin 60 orang dan mengganti puasanya. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Hadis yang menjelaskan tentang muntah yang disengaja, yang artinya barang siapa yang muntah maka tidak ada kewajiban untuk mengganti siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang keempat yaitu keluarnya darah haid atau nifas, yaitu sebagai konsekuensi dari syarat sahnya puasa. Yang kelima, mengalami gangguan jiwa saat sedang berpuasa. Intinya, indera dan anggota badannya tidak ikut disertakan puasa terhadap hal-hal yang memang dibenci bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat mengurangi bahkan menghilangkan bobot puasanya, sehingga ia termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.